Kemenangan timnas Indonesia versus Saudi Arabia atau yang sering disebut Arab Saudi saat ini kian makin jadi sorotan. Pasalnya Arab Saudi dikenal negara kuat yang saat ini sering berlaga di Piala Dunia dan terlihat gak sebanding jika berhadapan dengan timnas Indonesia. Namun kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi di kala itu tak luput jadi sorotan oleh sang rival, yaitu Malaysia. Namun sebelum lanjut ke berita selengkapnya, untuk kalian yang baru menemukan channel ini, langsung aja subscribe terlebih dahulu, supaya kamu gak ketinggalan info laga timnas Indonesia dari channel kami. Dikutip dari Malaysia's Football Association of Malaysia atau biasa disebut FAM Malaysia kini memberi pernyataan khusus soal kemenangan 2-0 tanpa balas versus Arab Saudi. Sebelumnya kini ranking Malaysia dan Indonesia terpaut jauh. Malaysia makin ketinggalan. Sebelumnya Presiden FAM Malaysia Datuk Hamidin menilai jika waktu itu Indonesia tidak akan menang saat bersua dengan Arab Saudi. Namun seiring berjalannya waktu, Presiden FAM Malaysia terkejut jika mendengar timnas Indonesia bisa menang melawan sekuat Arab. Saya tidak menyangka dan tidak percaya bahwa Indonesia bisa menang, tutur Datuk Hamidin tersebut. Tak hanya itu, pengamat sepak bola asal Malaysia, Sadek Mustafa, mengungkapkan kekhawatirannya jika Asosiasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM masih dipimpin oleh individu yang sama. Melalui tayangan video di X, Sadek mengkritik Presiden FAM Tan Sri Hamidin Moh Amin. Ia menilai Hamidin sebagai sosok yang sudah tidak relevan lagi memimpin badan sepak bola Malaysia. Menurutnya, sepak bola Malaysia akan rusak jika kepemimpinannya terus dipimpin oleh Hamidin. Menurut saya, Hamidin tidak bisa menjabat untuk ketiga kalinya, kata Sadek. Saya pikir dia akan merusak sepak bola negara. Saya minta maaf tapi dia akan terus menghalangi. Jika ini terjadi di perusahaan biasa, mereka sudah dipecat sejak lama, tambahnya. Menurut Sadek, pemimpin yang ikhlas perlu memberikan ruang kepada generasi baru jika tidak bisa memberikan pelayanan terbaik. Ia menambahkan bahwa keikhlasan dan pengorbanan untuk negara adalah kunci kesuksesan bersama. Saya ingin sampaikan isu yang sering diangkat tentang sunnah, tegas Sadek. Yang duduk di komite FAM sebagian besar adalah orang Melayu dan Muslim. Apakah mereka mengamalkan sifat-sifat sunnah seperti sidik, amanah, tabligh, fatanah? Itu yang mereka pertanyakan. Saya tidak bermaksud menyuruh mereka untuk menepuk dada, tapi mereka perlu meminta dan melakukannya dengan ikhlas. Jika mereka merasa tidak memberikan pelayanan yang terbaik, sebaiknya mereka dengan ikhlas mundur dan memberikan ruang kepada generasi baru untuk mengelola. Dan berita selanjutnya bisa kalian ketahui. Media Vietnam kembali dibuat ketar-ketir oleh timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sebentar lagi, timnas Indonesia akan kembali berhadapan dengan Vietnam dalam Piala AFF 2024 yang akan bergulir pada awal Desember nanti. Vietnam menjadi lawan berat yang akan dihadapi timnas Indonesia di babak grup Piala AFF 2024. Namun Vietnam saat ini masih belum bisa menunjukkan kekuatan terbaiknya meski sudah dilatih oleh pelatih baru. Media Vietnam pun kian khawatir dengan langkah-langkah yang diambil oleh Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Vietnam lagi? Di dalam berita terbarunya, media Vietnam Soha menyoroti kemungkinan Shin Tae-yong untuk memanggil pemain andalannya untuk bersaing di Piala AFF 2024. Pelatih Shin Tae-yong sebut 9 pemain kelas A, tulis media Vietnam, Soha. Persoalan siapa pemain yang akan memperkuat timnas Indonesia dalam Piala AFF 2024 ini memang masih menjadi sorotan media Vietnam. Awalnya, timnas Indonesia disebut hanya akan menurunkan skuad U22. Namun belakangan ini diketahui bahwa ada pemain-pemain senior juga yang akan dipanggil untuk perkuat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2024. Media Vietnam pun curiga bahwa Shin Tae-yong pasti akan menerjunkan skuad terbaiknya, bukan hanya skuad U22.
Timnas Indonesia pastinya akan mengikuti Piala AFF dengan kekuatan yang sangat kuat dibandingkan hanya menggunakan skuad U22 saja, tulis media Vietnam, Soha. Sebelumnya, pemain Timnas Vietnam mulai memberikan pujian kepada kualitas pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Kualitas pemain naturalisasi di Timnas Indonesia sebelumnya sempat dihina oleh pemain Vietnam, Doan Van Hau. Doan Van Hau menilai pemain naturalisasi Indonesia tak benar-benar memiliki kualitas bagus. Hal tersebut didasari dari tempat bermain pemain-pemain ini. Seperti yang diketahui, sebelumnya tak ada pemain yang merumput di kompetisi tertinggi Eropa. Jika para pemain itu benar-benar bagus, mereka akan berusaha untuk masuk ke timnas Belanda atau negara-negara sepak bola berkembang di Eropa. Bukan menjadi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Dan jangan lupa kalian bisa tinggalkan komentar.